Kipas anginnya dinyalain. Boleh Pak, kecil aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu yang membahas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan muamalah. Allah memerintahkan kepada manusia dan kepada orang-orang beriman untuk mencari serta memakannya dari hasil pencarian yang halal. Allah mengingatkan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang ada di muka bumi yang halal lagi baik. Kemudian Allah mengingatkan kepada para rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah yang halal dan beramal solehlah. Sehingga merupakan kewajiban seorang muslim mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan harta ini. Baik dalam mencarinya harus kita ketahui apa yang dilarang di dalam Islam, maupun ketika kita mendapatkan sesuatu tersebut, apakah halal untuk kita makan atau tidak, atau halal atau tidak kita untuk melakukannya. Dalam rangka mentaati perintah Allah itulah maka kita berada di sini, dalam rangka memenuhi perintah Allah agar mencari yang halal, sehingga kita mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengetahui mana yang halal kita lakukan dan mana yang haram mesti kita tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam belajar ini, mempelajari hukum Allah ini, dan Allah jadikan
ilmu yang kita dapati menjadi ilmu yang bermanfaat dan dijadikan sebagai amal soleh bagi kita yang merupakan sebaik-baik bekal untuk kehidupan di akhirat nanti yaitu bekal ketakwaan berupa amal soleh, diantaranya menuntut ilmu. Pembahasan yang kita bahas pada pertemuan kali ini dengan tema hukum-hukum seputar dompet virtual. Seiring dengan perkembangan zaman dan banyak kemajuan-kemajuan yang telah ditemukan oleh manusia, tentunya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kepada manusia ilmu, diberikan akal untuk berpikir, sehingga manusia memikirkan segala hal yang memudahkan urusannya. Dan apabila hal-hal yang bermanfaat ini dibolehkan di dalam syariat, tentulah ini sesuatu yang bermanfaat bagi kita untuk melakukannya. Akan tetapi apabila hal-hal kemudahan yang kita lakukan tersebut ternyata bertentangan dengan hukum syariat Islam, maka pada hakikatnya itu bukanlah sesuatu kemudahan, tetapi sungguhnya itu adalah bahaya, kesulitan yang akan didapatkan ketika kita melakukannya di dunia, dan kesulitan di akhirat berupa azab Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam pasti itu berbahaya bagi manusia. Allah mengharamkan sesuatu karena dampak buruk dari sesuatu tersebut. Maka di antara bentuk kemudahan ya, perkembangan zaman yang kita dapatkan, dengan perkembangan zaman kita mendapatkan kemudahan-kemudahan, di antaranya ketika membayar dahulu, di zaman dahulu orang-orang mata uangnya berupa dinar dan dirham. Satu dinar itu beratnya 4,25 gram ya, 4 graman, berarti 4 gram ya. Nah, kalau sempat 10 dinar saja sudah berapa itu? Dan 4 berapa? 60 graman ya, 60 graman. Dirham satu kepingnya lebih kurang 3 gram perak murni. Sehingga orang dahulu mereka sering ketika akan melakukan perjalanan ya, perjalanan dagang, di antara bentuk kesulitan yang mereka hadapi membawa mata uang yang begitu berat ya, mata uang begitu berat, sehingga apa yang mereka lakukan, mereka menitipkan kepada orang-orang yang mereka percaya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW termasuk orang dipercaya. Beliau banyak titipan uang-uang dari bangsa Quraisy, pembesar Quraisy. Bahkan mereka ya, berkaitan dengan Rasulullah SAW, mereka mengatakan Rasulullah SAW itu adalah orang yang pendusta, pembohong ketika diajak untuk masuk Islam. Tapi dalam masalah dunia mereka percaya kepada siapa? Pada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka ya, ketika dalam masalah dunia mereka percaya, tetapi dalam masalah akhirat mereka mengingkari, mengatakan pembohong, pendusta.
Dan salah seorang sahabat Rasulullah SAW pun beliau termasuk yang dipercaya oleh bangsa Quraisy, ya, yang mana ketika beliau akan meninggal, yang beliau khawatirkan karena hutangnya begitu banyak. Nah, kenapa memiliki hutang yang banyak? Ternyata beliau berbuat baik kepada orang-orang Quraisy, yaitu apa? Ketika mereka akan melakukan perjalanan, mereka menitipkan hartanya kepada sahabat ini. Dan sahabat ini mengatakan, kalau hanya titipan, kalian ketika uang kalian hilang, maka saya tidak menggantinya. Malah saya kasihan kepada kalian kalau ternyata hilang, saya tidak menggantinya. Maka jadikan ini sebagai hutang yang mana saya bertanggung jawab atas uang ini. Kapanpun kalian minta, maka saya akan berikan. Inilah penyebab beliau memiliki hutang yang banyak, asalnya dari titipan orang-orang yang beliau jamin. Maka titipan ketika dijamin berubah menjadi akad hutang piutang. Nah, inilah sejarah bagaimana kesulitan dahulu melakukan perjalanan, ya, sehingga harus menitipkannya. Muncullah perbankan, ya, orang-orang Eropa mulai membuat perbankan. Ini ada cerita, ini ada kaitannya dengan tema kita yang akan kita bicarakan. Sehingga karena susahnya mereka bawa uang ketika itu, bank-bank ini, orang-orang ini yang mereka memiliki usaha, yang mana di antara bentuk usaha mereka selain asuransi, jaminan, ya, mereka menjamin, silakan, ya, bayar premi tertentu. Nanti kalau seandainya perdagangan kalian terjadi masalah, misalkan tenggelam di laut, maka ya kami akan menggantinya. Inilah asal muasal perbankan, yaitu asuransi. Nah, seiring banyaknya peminat orang-orang ketika itu, mereka merasa nyaman karena apapun risiko dalam berdagang yang begitu besar akan diganti oleh pihak asuransi. Maka kepikiranlah oleh ketika itu mereka membuat bank, ya, yang mana uang mereka dititipkan di sini, nanti ya bisa diambil di cabangnya, sehingga mereka tidak perlu membawa uang yang berat, mereka bisa langsung ngambil di sana. Maka awal-awalnya tidak ada pemberian bunga, hanya bentuknya ya titipan atau hutang piutang, bisa diambil lagi di sana, akan dihutangkan di sini, nanti bisa diambil di tempat tujuannya. Nah, ini adalah bentuk kemudahan yang dipikirkan oleh manusia. Maka awal-awalnya tidak ada bunga dan segala macam. Kemudian seiring dengan perkembangan dan banyaknya saingan peminat orang, akhirnya antar mereka apa yang terjadi? Begitu banyaknya uang yang mereka terima, sepertinya minat masyarakat tinggi. Ya, mereka mendapatkan uang yang banyak sementara, ya. Sehingga dengan titipan sementara ini mereka berpikir, bagaimana kalau uang ini kita ya kembangkan, kita investasikan, kita jamin kapanpun diambil, kita berikan uang ini pada mereka. Nah, sehingga dengan terkumpulnya uang yang banyak tersebut, mereka bisa menggunakan sementara. Bahkan ya orang-orang mengambil pun terkadang mengambilnya sedikit-sedikit, sehingga mereka pikirkan caranya supaya dalam akuntansi dilihat, oh ternyata pengambilan dari orang yang menabung ini ya sekian persen, mereka mempercayakan kepada kita untuk menggunakannya, sehingga ini bisa diinvestasikan ke lain-lain. Nah, begitu mudahnya mengumpulkan dana masyarakat. Nah, kemudian tentunya ini dilihat peluang dari pihak yang lain. Mereka bikin juga
akhirnya saling mencari orang-orang yang mau menitipkan uangnya. Mereka bersaing, akhirnya sampai memberikan suku bunga, ada yang rendah, ada yang tinggi, ya. Nah, kemudian berkembangnya zaman, sekarang uang kita tidak mesti harus kita ambil di bank. Pihak bank pun memberikan sebuah kartu yang memudahkan kita untuk melakukan transaksi atas uang yang kita taruh di sana. Ya, dinamakan dengan apa? Kartu debit. Ya, diterbitkan oleh bank yang kita menaruh uang kita, mereka berikan, silakan gunakan kartu ini, memudahkan untuk transaksi. Ya. Kemudian juga muncullah kartu kredit. Walaupun tidak punya uang, bisa juga punya uang, ya. Tapi perbedaan kartu kredit dan debit, kartu kredit pun mereka ya memberikan layanan, ya, bisa digunakan dulu, nanti dicicil. Kemudian berkembang lagi, ya, sekarang tidak lagi perlu kartu, tapi setiap orang pasti punya handphone. Ya, rata-rata handphone sekarang sudah sangat canggih, bisa menginstal aplikasi-aplikasi. Terpikirkanlah untuk membuat e-wallet atau e-money, ya. E-wallet, e-money memudahkan dalam transaksi, ya, dengan transfer, dengan transaksi. Inilah yang dikenal di masyarakat dengan sekarang ini dengan apa? Dompet virtual. Jadi dompet virtual itu merupakan apa? Memudahkan dalam bertransaksi, baik dalam mengisinya atau pembayaran dan lain-lainnya. Ya, inilah yang dimaksud dengan dompet virtual. Berarti, ya, seiring dengan perkembangannya, mulai pemerintah, bahkan di negara-negara sebagian negara, mereka sudah begitu seiring dengan bagusnya jaring internet, sehingga rata-rata transaksi mereka sudah menggunakan dengan dompet virtual ini. Dimanapun mereka belanja, melayani dengan pembayaran dompet virtual. Ini sangat memudahkan. Ya, jadi, ya, uang tetap di sana. Yang beredar apa? Hanya angka-angka saja. Uangnya tetap mereka dipakai oleh mereka untuk infrastruktur yang proyek-proyek yang real. Uangnya tetap aja di sana. Nah, tapi ya angka-angka saja yang ada. Ini dari satu sisi kemudahan, tapi dari satu sisi juga ada bahayanya nanti kalau tidak diatur oleh pemerintah. Sehingga ada yang diatur, ada yang tidak diatur oleh pemerintah. Yang diatur contohnya e-wallet, ya, maka ini ada aturannya, dibikin oleh pemerintah supaya menjamin agar masyarakat umum tidak dirugikan. Dibikinlah undang-undangnya, dibikin oleh OJK, kemudian BI yang mengatur bagaimana supaya masyarakat umum tidak dirugikan. Jangan sampai, ya, setelah didepositkan ternyata hilang uangnya begitu saja. Sehingga di antara bentuk aturannya, ya, penerbit dompet virtual atau e-money menjamin dalam undang-undang tersebut yang dibikin oleh JK dan juga BI, Bank Indonesia. Penerbit e-money atau dompet virtual yang kita bahas sekarang ini sama, harus menjamin uangnya harus selalu ada, ya, tidak boleh hilang, ya, harus selalu ada. Artinya tidak ada kelalaian dari pihak, tidak boleh ada kelalaian dari pihak penerbit. Tapi kalau hilangnya disebabkan pihak pengguna, ya, maka ya tidak dijamin oleh pemerintah. Jadi yang dijamin pemerintah adalah
penerbit ini wajib laporan. Wajib laporan ya, sehingga kemudian diatur juga aturannya sekian persen harus ditaruh uang itu di bank umum buku 4. Ya, tidak boleh semua uang itu dipakai. Tapi ya sebagiannya boleh diinvestasikan, tapi sekian persennya harus sebagai cadangan. Kalau terjadi apa-apa itu diatur oleh OJK, BI juga harus disimpan di bank buku 4, bank umum. Ya. Dan itu pun nantinya disimpan di BI, Bank Indonesia, sebagai bentuk jaminan dari bentuk pencadangan dana masyarakat supaya tidak hilang seluruhnya. Nah, ini kita membicarakan ya secara umum munculnya pemikiran-pemikiran untuk kemudahan bagi manusia. Sehingga apa yang kita lihat, belum bahas hukum ini ya, masih bercerita tentang umum. Sehingga inilah yang menjadi peluang bagi para pebisnis, bagaimana mudahnya mengumpulkan uang masyarakat. Mereka bisa menggunakannya untuk proyek-proyek. Paling tidak ya, miliaran uang yang terkumpul itu mereka taruh saja di bank buku 4, ada bunganya. Di BI juga ada bunganya. Dan mereka juga dibolehkan sekian persennya, apakah saya lupa 70% apa 30%, itu diinvestasikan. Pembelian sukuk, obligasi dan lain-lainnya. Mereka dapat lagi bunga. Jelas? Jadi dana masyarakat miliaran terkumpul dari bunganya aja, miliaran itu satu hari udah berapa mereka dapatkan. Ya. Nah, kemudian mereka pun, para penerbit ini berlomba-lomba agar masyarakat mau menaruh dana mereka ke mereka. Sehingga apa yang diberikannya? Bentuk kemudahan-kemudahan. Bahkan memberikan apa? Diskon-diskon. Kalau kita menggunakan ini dapatkan diskon, supaya orang-orang berlomba-lomba menggunakannya. Silakan bayar pakai ini, kami akan berikan diskon. Ya, baik langsung diskon pada harga yang kita beli, maupun hadiahnya berupa apa? Poin. Kalau kita belanja pakai ini dapat poin. Jelas? Nah, poin itu nanti bisa lagi digunakan untuk belanja lagi. Nah, ini bagaimana hukumnya di dalam Islam. Ya. Dan masyarakat ketika tidak tahu dan tidak mau tahu, yang penting menguntungkan dari segi duniawi, wah ini menggunakan ini untung, langsung diinstal. Ya, gunakan ini. Paham? Nah, misalkan ini boleh nyebut merek kita di sini. Contohnya seperti GoPay, ya, Dana, OVO. Begitu GoPay memberikan diskon, apa yang dilakukan masyarakat? Install GoPay. Semua pembayaran pakai GoPay, dapat diskon. Kemudian juga apa? Selain diskon, dapatkan poinnya. Gunakan Dana, link aja. Ya, nah inilah bentuk-bentuk dompet virtual yang ada di masyarakat, yang umum digunakan masyarakat. Nah, sehingga ya, kalau kita melihat banyak keuntungannya kita dapatkan. Kemudahan bertransaksi. Ya, kita tidak perlu bawa uang kemanapun, tinggal scan. Ya, jadi hanya modal handphone saja, kemanapun bisa kita melakukan pembayaran. Juga kemudahan dalam deposit, ya, kemudahan deposit, sehingga mereka bagaimana, pokoknya yang dalam bisnis seperti ini yang paling mudah itu yang paling banyak dipakai oleh masyarakat. Mudah deposit, mudah menggunakan, nah itu yang paling laris, banyak diskonnya. Berarti masyarakat kita melihat apa? Kemudahan-kemudahan yang mereka dapatkan, manfaat yang mereka dapatkan. Tetapi manfaat dan kemudahan ini tadi di awal kita katakan, seandainya ini dibolehkan dalam Islam, maka itu sangat bermanfaat, suatu keberkahan. Tetapi jika seandainya kemudahan dan manfaat yang kita terima tersebut ternyata dilarang oleh Allah SWT,
Ya. Karena ada hal-hal syariat yang dilanggar, maka itu bukanlah kemudahan. Sesungguhnya itu adalah ujian bagi kita. Ya. Ujian kepada kita, apakah kita taat kepada Allah atau tidak. Kalau kita melihat bentuk ujian itu, ya, ada bentuknya seperti demikian, seolah-olah bermanfaat. Ketika umat dahulu Allah uji pada mereka, dilarang mencari ikan di hari apa? Sabtu. Apa yang mereka lakukan? Ashabus Sabti ini dikenal dengan Ashabus Sabti, yaitu orang-orang yang hari Sabtu. Karena harus digunakan untuk beribadah. Allah haramkan mereka untuk mencari ikan di hari Sabtu. Ternyata apa yang terjadi? Karena tidak ada orang yang mencari di hari Sabtu, ikannya banyak di hari Sabtu. Ya. Nah, Allah berikan ujian, ternyata apa? Ikannya banyak di hari Sabtu. Sehingga mereka bikin tipu muslihat, caranya bagaimana supaya ini tidak melanggar. Kita taruh di hari Jumat, hari Ahadnya kita ambil, sehingga ikannya masuk di hari Sabtu. Allah melaknat. Ya, inilah ciri-ciri orang Yahudi. Ya, berusaha untuk bagaimana menghalakkan sesuatu yang diharamkan. Jadi ujian itu terkadang dari kemudahan-kemudahan yang kita lihat itu kemudahan, pada hakikatnya itu adalah ujian yang Allah Ta'ala berikan pada kita, apakah kita taat pada Allah atau tidak, seandainya itu memang diharamkan. Maka kita bahas hukum dompet virtual ini di dalam Islam. Ya. Setelah kemudian kita akan diskusikan dan nanti kita akan tanya jawab. Maka kalau ingin tambah hukum dompet virtual ini, kita harus tahu dulu ya gambaran pelaksanaan serta undang-undang yang diatur pemerintah tentang dompet virtual ini. Maka bisa kita lihat undang-undang tentang e-money atau e-wallet yang diterbitkan oleh OJK dan juga BI, yang mana di sana di antara pembayaran yang sah oleh undang-undang yaitu menggunakan e-wallet. E-wallet ini ada dua jenis, atau dompet virtual ini ada dua jenis. Ada yang data dari deposit atau data penggunanya itu yang disimpan pada chip, dengan chip, ya, sehingga pakai kartu. Ya, itu yang e-money yang ada kartunya seperti e-tol, ya. Kemudian ya e-tol, e-money, flash, breezy. Nah itu juga e-money, e-wallet, alat pembayaran yang sah diatur oleh undang-undang. Data-datanya, data uang kita tersimpan pada chip. Yang kedua bentuknya yaitu data-datanya tersimpan pada server. Nah ini yang ya data-data kita, uang kita tersimpan pada server. Ya contohnya seperti yang tadi kita sebutkan, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Genius Pay, Shopee Pay, ya, dan yang lain-lainnya. Data kita berarti tersimpan di sana. Kemudian kita bisa juga melihat fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang ya praktek e-money ini yang diatur oleh pemerintah. Maka Majelis Ulama melihat ya bahwa yang dilakukan cara penggunaan e-money ini sama seperti kita memiliki rekening di perbankan, seperti kartu debit, ya, yang mana kita harus menaruh uang dulu di bank. Ya, kalau seandainya itu servernya adalah bentuk data kita disimpan di chip, berarti kita harus masukkan uang dulu di chip tersebut. Maka uang kita tersimpan di bank penerbit kartu tersebut, dijamin oleh bank itu. Jadi itu tidak akan hilang. Misalkan penerbitnya adalah e-money, berarti bank Mandiri.
maka data uang kita itu tersimpan di data Bank Mandiri. Ya. Kalau seandainya bentuknya server, kita deposit contohnya di GoPay, maka data kita lengkap di GoPay tersebut. Itu yang sama seperti kita menabung di bank. Kemudian di menabung, bank diatur oleh undang-undang, bank harus mengembalikan uang nasabahnya, menjamin, ya, dijamin oleh bank bahwa uangnya harus kembali pada nasabah, tidak boleh, ya artinya harus dijamin, terjamin. Begitu juga dengan e-money, yang mana penerbit bertanggung jawab atas uang yang didepositkan oleh nasabahnya tersebut atau pengguna dari wallet tersebut. Kemudian bentuk aturan lainnya, ya, yang mana dalam undang-undang tersebut diatur dibolehkan kepada penerbit, ya, menyalurkan dana yang terkumpul dari masyarakat ini maksimal 70% kalau tidak salah untuk disalurkan ke pembelian obligasi, sukuk, dan investasi aman lainnya. Ya, ini dibolehkan. Kemudian 30%-nya wajib disetorkan ke buku 4 tadi. Ya, sebagai bentuk pencadangan dana masyarakat supaya tidak hilang seluruhnya. Inilah bentuk pengaturannya oleh pemerintah kita supaya dana masyarakat tidak hilang begitu saja. Berarti dengan demikian sekarang kita tahu bahwa kemana uang kita akan digunakan untuk apa? Investasi yang haram. Jelas? Yang ada bunganya obligasi tadi. Nah, muncul juga e-money syariah. Nah, e-money syariah maka harus mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sehingga fatwa DSN Dewan Syariah Nasional di bawah MUI mengatur tentang e-money ini, e-money syariah. Apa bentuk aturannya? Yaitu tidak boleh, ya, harus sesuai di antara bentuk aturannya harus, ya, tidak boleh ada unsur zalim, gharar, ribanya dalam menerbitkan kartu itu tersebut. Jadi bagaimana maksudnya? Ketika dana terkumpul berarti tidak boleh diinvestasikan ke yang haram supaya e-money-nya syariah. Sehingga penerbit itu pun ada penerbit kartu e-wallet atau dompet virtual itu ada dua, ada konvensional dan syariah. Kalau kita ingin bikin yang syariahnya berarti harus ngikutin fatwa ulama DSN MUI, yaitu harus dana terkumpul disimpan di bank syariah, ya. Kemudian penggunaan dana tersebut juga digunakan pada proyek-proyek yang syariah, sehingga inilah yang munculnya e-money syariah, ya. Nah, dengan demikian uang kita yang terkumpul tersebut digunakan untuk apa? Untuk melakukan ribawi. Berarti di sini ada tolong menolong dalam hal yang haram. Jelas? Dan Allah mengatakan apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jelas? Berarti dengan demikian jika kita depositkan uang kita, berarti uang kita akan digunakan untuk apa? Yang haram. Kira-kira jelas hukumnya sekarang? Nah, jelas hukumnya. Berarti bagaimana hukumnya kita menggunakan e-money tersebut? Apakah halal atau haram? Maka haramnya dalam tolong menolong, ya, dalam tolong menolong. Dan dia akan menjadi boleh kalau kita terpaksa menggunakannya, ya, karena Allah yang mengatakan famaniturra
ghairu baghin wala 'adin fala itsma alaih. Siapa yang terpaksa, ya, ghairu baghin, padahal dia tidak ingin untuk melakukannya, wala 'adin, dan tidak ingin untuk kembali melakukannya, fala itsma alaih, maka tidak berdosa. Ya, ini jelas, ini tolong menolong dalam maksiat. Kita tahu ini akan digunakan untuk ini, tapi keadaan kita dipaksa, ya, artinya memang tidak bisa kita. Apa contohnya? Seperti apa? Apa contoh dipaksa? Tol. Secara undang-undang pemerintah sudah membuat aturan bahwa pembayar yang sah satu-satunya untuk jalan tol yaitu apa? Tol, tidak bisa menggunakan yang lain. Nah, ini terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena kalau kita tidak menggunakan e-tol, yang harusnya dengan tol ini jaraknya cuma 40 menit, tapi kena macet bisa berjam-jam. Paham? Nah, sehingga kita terpaksa harus menggunakannya. Ya. Kita tidak bisa lagi untuk menggunakan tol tersebut. Maka ini menjadi dibolehkan. Memang terpaksa dan kebutuhan kita untuk melakukannya. Allah juga menjelaskan wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turitum 'alaih. Sudah dirincikan kepada kalian apa yang Allah haramkan, apa yang diharamkan pada kalian, kecuali kalian terpaksa melakukannya. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi kalau kita akan menggunakan e-money atau e-wallet yang sejenisnya itu, seluruhnya itu yang sejenis, lihat kita terpaksa atau tidak menggunakannya. Kalau tidak terpaksa, cari yang syariah. Ya, ada yang syariah? Belum ada. Padahal waktu itu saya sudah ada timnya bikin syariah. Ya, tapi qadarullah belum, ya, terkendala. Kenapa masih terkendala? Yang mana, ya, bisanya di bawah 2 miliar. Kalau sudah 2 miliar itu harus menyimpannya di bank konvensional. Tapi kalau di bawah 2 miliar atau 1 miliar dan terkumpul, nah itu masih bisa tidak menyimpannya di bank konvensional tadi. Ya, bisa di bank syariah. Jadi bisanya kecil-kecil. Jadi dibatasi. Nah, kalau kecil biaya untuknya tidak mencukupi. Nah, ini kendala bagi membuat e-money syariah. Tapi sudah diatur, sudah ada aturannya melalui BSN MUI. Cuman ya, kalaupun ada itu kecil-kecil sehingga tidak dikenal masyarakat. Nah, makanya ya marketplace yang sudah mulai Islami, mereka berusaha membuat pembayaran e-wallet yang tidak ada, ya, tidak ada unsur ribanya. Contohnya tadi disimpan di bank syariah, kemudian tidak ada potongan harga. Cuman kendalanya yaitu apa kendalanya? Biayanya besar, sehingga nggak masuk untuk operasional tersebut dengan didapatkan. Ya, kita harus mencari keuntungannya dengan cara misalkan membebankan administrasi yang real pada masyarakat. Ternyata ya kalah saing. Orang-orang malah konvensional memberikan apa? Potongan, kita malah membebankan. Mana ada yang mau? Nah, inilah kendala yang dihadapi di e-money syariah. Nah, jadi kalau seandainya nanti ada aturan tidak bisa lagi melakukan pembayaran tunai atau debit, harus dengan e-wallet, maka ini sudah menjadi darurat bagi kita. Itu yang pertama. Hukum berikutnya, ya, maka berarti ini adalah akadnya qardun, pendekatan untuk hukum dompet virtual ini. Berarti akadnya adalah qardun, akad utang piutang. Apa yang dimaksud dengan qardun di dalam Islam? Ya. Apakah qardun ini sesuai pengertiannya dengan yang dipraktekkan e-money? Karena kalau kita lihat ada yang mengatakan e-money itu boleh dapat potongan,
Kenapa? Kita pendekatannya memahaminya karena itu uang. Berarti uang rupiah ditukar dengan uang elektronik. Jelas? Kayak kita nukar uang rupiah dengan dolar. Ada yang memahami pendekatannya seperti itu. Berarti ketika kita belanja pakai e-money dapat potongan, misalkan beli es krim dapat potongan, jadinya ya bayar pakai dolar harganya cuma $5. Padahal $5 ini kalau rupiahnya berapa? Kira-kira berapa? 75.000 tapi pakai dolar hanya $4. Kita untung bayar pakai apa? Dolar. Paham maksud saya? Kalau e-money harganya cuman 60.000, tapi kalau tunai 75.000. Ya. Jadi potongan-potongan ini kata mereka ya. Kenapa? Karena uang elektronik tersebut hanya diakui pemerintah sebagai uang. Jadi ketika kita nukar uang tunai, deposit itu uang tunai kita tukar dengan uang elektronik, paham? Nah, jadi tukar uang dengan uang. Nah, sehingga potongan kita menggunakannya itu boleh. Nah, kita lihat ya mana yang betul untuk menjelaskan hukum e-money ini. Karena melihat fenomena berbedanya peneliti dalam memberikan hukum kepada e-money. Maka yang kita lihat pada pengertian qardun, apakah ini bisa kita terapkan kepada e-money? Qardun di dalam Islam memberikan harta kepada seorang dan dia akan mengembalikan gantinya setelah menggunakannya. Ya. Dia berkewajiban mengembalikannya. Jadi kita berikan harta kita pada seorang, kewajiban dia apa? Mengembalikan, apakah nilainya ataupun semisalnya. Ya, tapi ada kewajiban mengembalikannya kepada pemilik awal. Kalau kita melihat aturan undang-undang tadi, ya, Majelis Ulama pun mengatakan itu adalah akarnya qardun. Kenapa? Kita memberikan uang kita ke penerbit e-money, uang kita, dan mereka berkewajiban untuk kembalikannya kepada kita. Mereka bebas menggunakannya. Maksudnya bebas itu ya bebas berapa persen yang mereka investasikan, karena maksimal hanya aturannya 70%. Nah, mungkin mereka khawatir diinvestasikan hanya 30%-nya, sedangkan 70%-nya disimpan di buku 4. Mereka bebas menentukannya. Bunganya pun milik siapa? Milik mereka. Ya, karena mereka sudah berpindah kepemilikannya pada mereka. Jelas? Begitu juga ketika kita pinjamkan uang pada seorang, ini saya pinjamkan uang 100 juta. Dia bebas menggunakannya apakah untuk usaha. Nah, ketika terjadi keuntungan dari usaha 100.000 yang kita berikan, milik siapa keuntungannya? Milik dia. Kalau rugi, dia kewajiban membalikan uang kita 100.000. Ya, kita tidak mau tahu untung atau rugi, penting uang saya kembali. Berarti ini adalah akad utang piutang atau qardun. Maka ada kaidah yang harus kita perhatikan dalam akad qardun ini. Apa kaidahnya? Yaitu kaidah yang telah disepakati para ulama, kullu qardin jara manfaatan fahuwa riban. Setiap akad qardun yang menghasilkan manfaat, keuntungan, ya, maka itu riba. Ya, itu menjadi riba. Akad utang piutang, maka ada pihak yang diuntungkan, maka itu menjadi riba. Kita harus mengetahui dulu
keuntungan seperti apa yang riba. Nah, diantaranya ya nanti sehingga kita bisa mengetahui ini riba atau tidak. Keuntungannya riba, yang pertama keuntungan yang terpisah, ya, bukan yang keuntungan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau keuntungan tidak dipisahkan, maka manfaat itu tidak riba. Contohnya, kenapa kita mau menabung uang kita di bank? Alasannya kenapa? Kenapa bapak-bapak menggunakan bank, jasa bank untuk menyimpan uang? Untuk apa? Biar aman. Karena kalau simpan di bawah bantal bisa apa? Bisa diambil anak, ya, atau bisa diambil ibu-ibu, ambil istri. Ya, istri mengira ini uang siapa ini? Kok ada di bawah bantal? Akhirnya ya udah diambil. Atau anak diambil oleh anak-anak. Atau kalau lama ternyata istrinya baik, nggak mau ngambil, anak juga baik, tapi lama di bawah bantal atau bawah kasur, apa yang terjadi? Dimakan rayap. Nah, inilah manfaat yang kita dapat apa ketika taruh di bank? Aman. Itu riba atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena memang nggak bisa dipisahkan. Karena hukum asal utang piutang itu dibolehkan oleh Allah. Ya. Hukumnya dibolehkan. Kenapa? Karena Nabi pun pernah berhutang. Jadi hukumnya boleh, nggak ada masalah. Utang piutang itu boleh selama utang piutangnya memang ya untuk kebutuhan mendasar, sangat mendesak, ya, dan tidak memudaratkan atau memaksakan. Ya, jangan berhutang untuk beli yang yang bukan kebutuhan kita. Jadi asal hukum utang piutang, contohnya kebutuhan kita apa? Sudah bisa dengan motor, tapi dipaksain dengan mobilnya Mercy misalnya. Nanti ini sudah berhutang untuk kebutuhan yang tersier, maka bisa menjadi dosa. Ya, kenapa memaksakan sesuatu yang berlebih-lebihan dengan cara berhutang? Nabi berhutang untuk kebutuhan pokok. Kapan Nabi berhutang? Untuk makanan pokok keluarga beliau, beli gandum. Beliau berhutang dan beliau pun menjaminkan apa? Baju besinya. Nah, kita pun akan menghutangkan uang kita ke bank. Kenapa? Karena kita ada manfaat. Apa manfaatnya? Uang kita aman, dan ini dibolehkan karena memang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kedua, keuntungan hanya dinikmati oleh pemberi pinjaman. Ini yang diharamkan. Ya. Jadi dalam akad utang piutang muncul manfaat, tapi manfaat keuntungan ini hanya dinikmati oleh orang meminjamkan. Nah, ini yang diharamkan. Ya, jelas? Karena kaidah tadi setiap utang piutang yang ada manfaat muncul, maka manfaat itu adalah riba. Tapi bukan semuanya. Kalau manfaatnya tidak bisa dipisahkan, maka boleh. Keuntungan berikutnya apa? Kalau seandainya semuanya mendapatkan untung, boleh. Tapi kalau hanya pihak memberikan hutang aja yang untung, maka ini riba. Ya. Contoh yang semua mendapatkan keuntungan seperti apa? Seperti arisan. Ya. Kita mengutangkan kepada orang yang menerima pertama kali. Ya. Apa yang kita dapatkan manfaatnya? Mendapat jaminan juga suatu saat kita akan mendapatkan pinjaman dari pihak yang lain. Jelas? Berarti apa? Semuanya diuntungkan, mendapatkan jaminan akan dipinjamkan oleh pihak yang mengikuti. Jadi bukan hanya yang orang meminjamkan saja mendapatkan untung, tapi semua yang ikut mendapatkan untung. Maka arisan ini pendapat yang kuat dibolehkan. Ya, selama kita mampu membayar iuran arisannya. Nah, kalau tidak mampu, maka yang lain tidak tahu, berdosa kita menzolimi anggota arisan yang lainnya. Begitu sudah terima dia nggak bayar-bayar, maka dia berdosa dia. Ya, ini juga ada yang dilakukan.
Tapi arisan kalau ada keuntungannya yang diberikan hanya kepada orang meminjamkan jadi haram. Ya, apa contohnya? Ya. Sekarang saya mendapatkan pinjaman. Tetapi orang meminjamkan saya kasih makan. Ayo makan di rumah saya. Ya. Saya untung gak saya beri makan ini? Tidak. Yang untung siapa? Orang yang meminjamkan. Berarti makanan tersebut jadi apa? Jadi riba. Jadi ibu-ibu kalau ada arisan dikasih makan oleh orang yang terima kocokan, apa namanya? Orang yang menerima pertama kali itu dikasih makan, ayo bu makan apa saya. Nah itu menjadi makan jadi riba, jadi haram. Ya, jelas? Nah, jadi kalau arisan dikasih makan, maka makannya di riba. Baik, ini ada kaitannya nanti dengan dompet virtual. Yang penting kita harus pelajari kaidah dulu. Kalau sudah tahu kaidahnya, apapun bentuk praktek bisnis, maka kita tahu, oh ini begini, oh ini keuntungannya ternyata begini. Maka itu hukumnya kita tahu. Berikutnya, keuntungan yang dinikmati pemberi pinjaman disyaratkan di awal akad. Ya, disyaratkan. Nah, kita kembali ke dompet virtual tadi. Jadi akadnya adalah utang piutang. Kita lihat kaidah yang kedua tadi, keuntungan hanya dinikmati oleh pemberi pinjaman. Ketika kita mendepositkan, status yang berhutang siapa? Penerbit dompet virtual. Mereka yang berhutang kepada kita. Ya. Nah, apa manfaat yang diberikannya? Kalau seandainya beli pakai jasa kami, ya biar kami yang bayarkan. Nah, kena uang silakan deposit ke kami, nanti kami yang bayarkan ke sana. Ya, kami kasih hadiah. Hadiahnya apa? Potongan harga setiap pembelanjaan. Kami akan kerjasama dengan pihak-pihak yang dengan merchant-merchant yang mana kami berikan pembayaran pada mereka, atau pembayarannya sama tapi kami yang menanggungnya, ya kami yang berikan hadiah. Nah berarti kita sebagai orang yang menghutangkan mendapatkan hadiah manfaat, maka manfaatnya menjadi riba. Ya. Nah sebagian orang sengaja mencari-cari yang diskon. Oh sekarang menggunakan GoPay diskon, ayo install diskon. Maka ini hukumnya haram. Hadiahnya adalah haram. Kemudian keuntungan dinikmati pemberi pinjam disyaratkan di awal. Nah ini disebutkan di awal. Ya, silakan deposit. Ya, silakan belanja menggunakan ini, nanti kami akan berikan hadiah. Berarti memang disyaratkan di awal. Kemudian keuntungan yang tidak disyaratkan tersebut diberikan sebelum utang dilunasi. Nah ini juga berkaitan dengan hadiah tersebut. Ya. Tetapi kalau seandainya tidak disyaratkan di awal, boleh nggak kita terima hadiah dari orang yang berhutang? Nah, ini dibolehkan, tapi syaratnya tidak disyaratkan dari awal. Ya. Tapi syarat berikutnya harus utangnya dilunasi dulu. Dilunasi hutangnya baru kasih hadiah. Ya. Nah, yang jadi masalah dalam akad deposit ini juga pada akad perbankan syariah. Yang mana dalam akad wadiah dahulu ya, atau sekarang sebagian bank syariah juga menerapkan wadiah ya mana, artinya titipan tapi dijamin, berarti hakikatnya adalah utang piutang. Yang mana mereka dalam fatwanya dibolehkan memberikan hadiah kepada nasabah. Ya, dibolehkan memberikan hadiah pada nasabah ya apabila sudah dilunasi hutangnya. Nah, ternyata apa? Pemberian hadiahnya setiap bulan, uang kita masih di sana. Belum dikembalikan uang kepada kita. Paham?
Jadi hadiahnya setiap bulan diberikannya. Nah, dengan demikian hadiah dari bank syariah tersebut, hadiahnya adalah pada hakikatnya adalah riba. Jadi kalau ingin nabung di bank syariah, cari yang tidak ada hadiah, tidak ada pertambahannya. Tapi kalau masih ada hadiah, mereka mengatakan itu hadiah bonus dari kami. Ya. Kalau bank konvensional memberikan nama apa? Interest atau bunga. Pada hakikatnya nama saja berbeda. Tapi dalam Islam namanya satu, yaitu apa? Riba. Karena manfaat yang diterima dari akad utang piutang. Ya. Nah ini. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu ingin nabung di bank syariah, pilih yang tidak ada pertambahannya. Kalau ada pertambahan berarti itu manfaat yang kita terima karena sudah memberikan pinjaman ke bank syariah. Ya, mereka menggunakan dana tersebut untuk investasi. Jadi ini dibolehkan kalau hadiah tersebut tidak disyaratkan di awal. Kenapa dibolehkan? Karena Jabir yang mengatakan, "Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid faqadani wa zadani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayar hutangnya. Ya. Bayar hutang di masjid. Jadi bayar hutang itu boleh di masjid. Faqadani wa zadani, Nabi bayarkan hutangnya dan beliau menambahkan. Beliau membayarkan hutang kelebihan, ya, dilebihkan bayar hutangnya. Maka ini tidak ada sepakatan dari awal. Dan ini bentuk ihsan, berbuat baik. Ini akhlak yang mulia. Karena hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, tentunya perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Orang yang sudah mau meminjamkan hartanya, maka sepatutnya kita membalas kebaikannya. Ya. Kemudian syarat berikutnya, manfaat atau keuntungan yang tidak disyaratkan tersebut diberikan sebelum utang dilunasi. Ya, itu menjadi riba. Jadi kita tidak boleh menerima hadiah dari orang berhutang pada kita kecuali hutangnya sudah dilunasi. Ya, hutangnya dilunasi. Nah ini yang berikutnya, kaidah yang diharamkan. Misalkan, Ustadz, ada teman saya minjam uang untuk usaha, tiba-tiba memang di awal tidak disepakati Ustadz, hanya utang piutang. Tiba-tiba tiap bulan dia ngasih uang ke saya Ustadz. Ya, ini uang hadiah saya. Ya, karena sudah minjamkan uang. Bulan kedua dikasih lagi hadiah Ustadz. Karena padahal pinjaman saya disepakati dikembali 1 tahun lagi. Kira-kira boleh nggak ini? Hah? Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Karena belum lunas. Nah ini sering terjadi, ya. Memang kalau dilihat dari sekilas itu hadiah, dia bilang hadiah. Kalau orang tidak tahu hukumnya, dia katakan, oh boleh saja, ini kan hadiah. Dia berikan hadiah, karena di awal tidak disepakati dia akan berikan hadiah, hanya belakangan saja beri hadiah. Ya tiba-tiba dia ngasih hadiah, maka ini haram. Kenapa? Karena berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza aqrada ahadukum qardan fa'adalahu aw hamalahu ala dabba fala yarkabha wala yaqbalhu illa an yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik." Apabila seorang minjamkan, maka diberi hadiah atau diberikan tumpangan, boncengan, maka jangan terima boncengan tersebut dan terima hadiahnya. Dilarang oleh Nabi menerima hadiah karena kita meminjamkan sampai lunas dulu. Dia melunasi, tadi Nabi melunasi baru ngasih hadiah utangnya. Nah, ya ini harus kita perhatikan karena di desa-desa itu banyak. Karena mereka tidak enak atau merasa bahagia sudah dibantu, maka mereka memberikan hadiah. Maka ini bolehkan itu kalau dia sudah melunasi utangnya. Tapi kalau utangnya belum lunas, maka hadiahnya tidak boleh. Kita kembali kepada e-money. Ya. E-money memberikan hadiah, uang kita masih di sana. Yes. Uang kita masih di sana. Misalkan kita depositnya berapa?
100.000, ya, belanja kita hanya 5.000, itu dapat diskon lagi jadi 3.000. Padahal uang kita masih ada di sana. Jelas? Berarti kita mendapatkan hadiah potongan yang mana kita masih statusnya pemberi hutang kepada orang tersebut, ya, kepada penerbit e-money. Berikutnya apalagi yang kita dapatkan yang sering dilakukan, ternyata kalau belanja pakai dompet virtual, contohnya belanja pakai ShopeePay, dapatkan poin lagi, ya, cashback atau poin. Nanti poin itu kita bisa lagi pakai untuk belanja. Nah, itu berarti apa? Hadiah, dan kita pun dari akad utang piutang, kita masih akad utang piutang karena uang kita masih ada di sana. Ya, maka ini hadiahnya adalah riba, haram kita terimanya. Jadi intinya, ya, dengan demikian kesimpulan materi kita sebelum diskusi tanya jawab, bahwa hukum asalnya ya, e-money itu dibolehkan kalau tidak melanggar aturan syariat. Ternyata e-money yang beredar kita ada melanggar aturan syariat. Apa yang dilanggarnya? Yaitu dana divestasikan ke hal-hal yang ribawi. Nah, berarti kita tidak boleh, ya. Kemudian menjadi boleh kalau kita terpaksa. Ya, terpaksa. Kenapa? Karena kalau belanja di sana nggak bisa, Ustadz, hanya bisa menggunakan dompet virtual. Kenapa nggak bisa? Yaitu mereka bikin aturan mau makan di sana harus bayarnya pakai GoPay. Ya, padahal kita lapar, Ustadz. Hanya itu yang jual makanan. Ya. Berikutnya, ya, lapar, Ustadz. Hanya itu yang bisa dapat. Itu sudah jelas tolong menolong tadi, ya, tolong menolong dosanya. Tidak ada ribanya, tapi tolong menolong. Tapi kalau belanja pakai itu dapat potongan nggak? Iya, Ustadz. Mereka juga programnya kalau belanja pakai itu dikasih potongan berapa? Cashbacknya berapa biasanya, Pak? 20%. Wah, sangat tertarik ini, ya. Siapa yang tidak tertarik makan bakso? Tuh 30.000 diskon 20%, jadi berapa, Pak? Jadi berapa? 24.000, diskonnya 6.000. Wah, ini lumayan 6.000, ya. Nah, kalau 3 orang, ya ada berapa? 6.000 kali 3, 18.000 potongannya. Nah, ternyata ada ribanya. Kalau riba hutang piutang ini bolehnya yaitu apa? Ketika darurat. Kalau awalnya hanya tolong menolong boleh ketika hajat. Ya, ketika ada hajat boleh. Tapi kalau untuk ternyata emang ada ribanya. Ya, tadi ada potongan. Nah, menjadi boleh kalau darurat. Apa contoh darurat? Kalau kita tidak makan mati kita, baru boleh di sana. Ya. Nah, kita tanyakan, saya kok nggak makan di sini, mati nggak? Berarti kalau masih bisa hidup nggak boleh kita makan di sana karena jelas ada ribanya. Jelas? Nah, atau belanjanya, kalau kita tidak belanja di sana, bisa nggak kita? Ternyata bisa belanja lain, berarti nggak boleh kita belanja di sana karena ada ribanya, potongan harganya, bonusnya. Ya, itulah kira-kira kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Selanjutnya untuk memperjelas, kita diskusi dan tanya jawab baik berkaitan tema maupun di luar tema. Wallahu taala. Silakan kita mulai dari bapak-bapak dulu. Silakan, Pak. Kalau kita dapat, kalau kayak di dan Tokopedia itu kita kan bisa dapat cashback juga.
cashbacknya itu berupa koin GoPay gitu. Tapi transaksi kita nggak pakai GoPay itu, misalnya kita pakai virtual BSI gitu. Transaksinya sih pakai itu, kita membayarnya pakai itu, tapi kita dapat cashback berupa GoPay gitu. Nah itu yang bisa digunakan untuk transaksi lainnya, apakah itu boleh atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti misalnya di marketplace jalur itu tidak ada virtual transfer untuk BSI misalnya. Nah kita terpaksa pakai GoPay misalnya. Tapi kita tidak dapat keuntungan dari situ. Itu hanya memudahkan transaksi aja. Itu boleh atau tidak? Iya. Yang pertama kita bayarnya pakai virtual account yang mana potong dari uang kita, debit ya. Debit. Ya, maka kemudian ternyata mendapatkan cashback, tapi cashbacknya ditaruh di cashbacknya berupa dompet virtual atau e-money, GoPay. Nah itu boleh nggak? Yang memberikan hadiah itu Tokopedia-nya ya. Karena kita belanja di Tokopedia, program Tokopedia memberikan cashback, tapi cashbacknya ditaruh di berupa GoPay. Memang GoPay Pak? Tokopedia kerjasama dengan GoPay? Jadi apa? GoTo. Iya. Oh sekarang Tokopedia dengan GoPay ya. Wah ibu-ibu semangat ya. Ya. Jadi Tokopedia hanya e-money-nya hanya GoPay saja. Dulu dengan OVO, sekarang yang GoPay. Ya. Berarti e-money yang lain nggak bisa di sana? Masih bisa. Nanti menggunakan GoPay itu di Tokopedia akan ada potongan juga enggak? Saya ulangi lagi, ketika kita belanja GoPay menggunakan GoPay di Tokopedia pasti diskon atau enggak? Pasti. Ini ada yang bebas ongkir, kalau tokonya ada promo bebas ongkir dan cashback itu baru bisa. Oh masih ada pilihan. Kalau tokonya tidak ada, Ya. Berarti ada pilihan setelah kita dapat GoPay nantinya berupa cashback dari Tokopedia, ada pilihan. Kita bisa memilih yang ada diskonnya atau tidaknya. Pertanyaannya, bolehkah kita menerima ya uang dompet virtual tersebut kena belanja di Tokopedia? Wallahu ta'ala boleh saja. Karena tidak ada hadiah itu murni hanya hadiah untuk berupaya mendapatkan ya supaya konsumennya dekat dengan mereka. Memang itu tujuan hadiah. Hadiah itu tujuannya ya memberikan harta pada orang lain agar makin dekat. Nah kita makin dekat dengan mereka sehingga kau belanja di Tokopedia aja. Nah itu tujuan mereka makin dekat. Makanya Nabi mengatakan apa? Tahabu, beri hadiahlah, saling beri hadiah maka kalian saling mencintai. Nah makin cinta dengan Tokopedia. Kalau kita beri hadiah pada tangga, maka kita akan saling perhatian dengan tangga, menghapus dosa-dosa ya di antara tangga. Jadi memang tujuan hadiah itu untuk supaya kita dekat dengan mereka, tidak ke toko yang lain. Maka itu murni hadiah boleh. Ya. Maka itu murni hadiah karena tidak ada melanggar aturan syariat. Wallahu ta'ala. Yang kedua tadi jadi pasti habis gitu Ustaz. Jadi tidak ada yang tersisa lagi di GoPay. Tidak ada saldo. kalau nggak pakai GoPay bisa nggak belanja? ATM transfer saya nggak tahu. Hah? Belum cek sih. Cuman
tadi kita sudah menjelaskan ya. Untuk penggunaan konvensional memang kalau ada kebutuhan itu boleh. Ada kebutuhan, artinya tidak sampai darurat, kebutuhan itu dibolehkan. Ya. Jadi bolehnya kita menggunakan dompet virtual yang konvensional kalau memang ada kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Kalau kita tidak melakukan itu menjadi sulit jadinya. Misalkan harus bayarnya sulit ya, harus ke ATM sana, memang kebutuhan. Ya, maka itu dibolehkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Jadi ya, kalau memang menyulitkan kita, tapi kalau ada yang mudah juga, maka jangan bermudah-mudahan untuk yang kita tolong menolong yang dalam masalah riba tersebut. Sebetulnya ada sama-sama mudah. Ya, sama-sama mudah. Contohnya dengan apa? Ada transfer misalkan. Bisa transfer. Itu kan nggak sulit, transfer masih tetap di tempat kita kan, tidak harus keluar. Nah, maka jangan kita mudah-mudahan menggunakan e-wallet tersebut. Ya. Tapi kalau memang sulit, kita harus keluar ke sana belanja ya, meninggalkan anak misalkan, ya udah kita boleh menggunakan yang konvensional tersebut. Wallahu ta'ala. Ya. Intinya jangan bermudah-mudahan tolong menolong dalam yang haram. Silakan, ada lagi? Ya. Kalau misalkan pertama, bagaimana kalau misalkan cashback itu kita dapat bukan dari Tokopedia tapi dari penjual. Ada penjual juga kadang bisa membuat cashback itu sendiri sebagai hadiah. Yang pertama, yang kedua, bagaimana hukumnya sebagai penjual kalau kita menerima GoPay, ShopeePay sebagai pembayaran hukumnya? Yang pertama dulu ya. Pertanyaannya ya. Pertanyaannya yang berikan hadiah merchant atau toko, bukan Tokopedia-nya. Maka kita bertanya kembali, yang mendapatkan hadiah tersebut, potongan tersebut hanya menggunakan GoPay atau pembayar lain pun dapat hadiah? Biasanya kalau kita sebagai penjual membuat cashback sendiri, itu bisa apa aja? Kalau itu boleh. Ya. Itu boleh, berarti hadiahnya bukan dari pihak GoPay-nya, tapi hadiahnya dari pihak lain, maka itu boleh. Wallahu ta'ala. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, bagaimana kalau misalnya kita sebagai penjual, biasa kan pembeli rata-rata pakai bayar pakai GoPay, ShopeePay dan sebagainya, Ustaz. Otomatis saldo kita berupa ShopeePay juga atau GoPay, bukan berupa transfer bank gitu, Ustaz. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Karena kan pasti mengendap itu uang, Ustaz. Dari awal transaksi hari Senin mungkin baru masuk uang itu ya Rabu. Kita jualannya di mana ini? Toko sendiri. Iya, nggak ada masalah sebagai pembayaran karena kebutuhan itu dibolehkan. Ya. Atau mungkin orang belanjanya nggak butuh, Ustaz, tapi kitanya yang butuh. Kenapa? Karena kalau kita bentuk hak kita menerima pembayaran dan itu dibolehkan dalam undang negara kita, pembayaran yang sah. Ya, kita tidak tahu orang itu butuh atau tidak menggunakannya, maka kembali pada hukumnya boleh kita menerima pembayaran dengan e-money atau dompet virtual tersebut. Ya. Tapi uang itu boleh mengundang, maksudnya kan harinya ada jangka waktunya. Nah, boleh, maka ya begitu sudah ada langsung tarik, masukkan ke, begitu sudah bisa dicairkan langsung masukkan ke rekening kita. Jangan kita, salah satu bentuk memang kita melakukannya karena kebutuhan saja ya, karena memudahkan urusan kita dalam berusaha, tapi jangan sampai ada digunakan untuk hal yang diharamkan. Tarik langsung ke rekening syariah kita. Kalau enggak, kita akan tolong menolong menjadikan itu digunakan investasikan ke yang haram. Ya. Allah Ta'ala. Ya. Kita baca dulu yang ini. Ada dua ya. Terkait arisan, apabila makanan yang disajikan oleh pihak penerima arisan bukan dari uang arisan yang dia dapatkan, tetapi dari uang konsumsi yang terpisah dari uang potongan uang patungan arisannya, apakah boleh?
tetapi dari uang konsumsi yang terpisah dari uang patungan arisannya, apakah boleh? Contohnya uang arisan 50.000 per orang, uang konsumsi 30.000 per orang. Nah, sahibul bait atau terima arisan akan menerima uang arisan 50.000 dan sekian orang, uang konsumsi 30.000 sekian orang. Ya. Kalau hanya uang konsumsi saja untuk makanan boleh. Tapi ibu-ibu biasanya, wah ini kurang untuk konsumsi nih, ya udah saya kasih hadiah deh, saya lebihkan buahnya itu yang riba. Jelas sih. Jadi kalaupun harus terpisah ini tidak boleh lebih lagi, hanya makanan sesuai dengan uang yang kita pembayaran patungan makanan tadi, Bu. Ya. Jangan ada tambahannya, dilebihkan lagi. Biasanya ibu-ibu kalau ngasih hadiah itu nggak tanggung-tanggung, nggak enak ngasih makannya cuman ini, tambahin lagi dari uang kita. Nah, karena nggak enaknya ternyata melakukan riba. Ya, kalau memang dipisah seperti ini, maka ya gunakan uang itu seadanya, tidak boleh berlebih, itu boleh. Ya, berarti murni dari iuran yang makan. Wallahu ta'ala. Silakan tadi siapa? Ya. Yang pertama, bagaimana kalau kita belanja di marketplace? Memang tujuannya biar dapat diskon dan potongan harga, gitu. Nah, cuma jadi kita itu isi GoPay misalkan itu sesuai dengan nominal belanjanya saja. Misalkan belanjanya senilai 200.000, ya sudah kita isi GoPay 200.000. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bentar, yang pertama dulu kita bahas. Kalau nggak GoPay nggak dapat potongan. enggak. Biasanya kalau misalkan kita pembayaran transfer, biasanya tidak bisa menggunakan voucher gratis ongkir atau tidak ada voucher cashback. Tapi kalau pakai Tapi kalau pakai itu dapat. Jadi kalau Shopee ya bayarnya dengan Shopee Pay. haram itu. Bayarnya dengan GoPay. Berarti gratis ongkirnya haram hukumnya. Walaupun kita mendepositkan uang sesuai dengan jumlahnya. Tapi hadiah ini muncul dari akad utang piutang. Dari mana akad utang piutangnya? Nah, kita memang sudah dari awal berniat akan mendapatkan hadiah itu. Berarti kita sudah tahu nih ada hadiah. Dengan kita menaruh uang di ShopeePay itu berarti sudah ada akad utang piutang. Jelas? Otomatis sudah ada akad piutang di sana. Kenapa? Karena memang akad kita deposit di sana itu akad utang piutang. Nah, akhirnya kita gunakan uang tadi, kita dapat hadiah dari orang yang berutang kan. Kamu kasih, saya kasih, karena menggunakan kami kasih gratis ongkir. Berarti hadiahnya dari utang piutang munculnya. Ada yang nggak? Ya, memang kan kita mesti ada deposit sih di Iya. GoPay. Kita harus naruh uang akad utang piutang dulu kan? Ya, walaupun hanya, tapi muncul dari akad utang piutang ya gratis transfer itu. Nah, kalau yang flip itu Nah, kemudian langsung kan? Kalau flip ya kalau flip langsung kan dari rekening kita ya. ke rekening dia, nanti dia akan transferkan. Nah, itu gunakan itu. Jadi promo sih ininya. Tapi flip ada kode unik Ustaz. Ya. Kode uniknya kalau nggak ada manfaatnya kode unik. Iya, kode unik pilih kita lagi. Iya. Silakan yang lain. Ibu-ibu ada, ibu-ibu ingin ikut diskusi. Silakan ibu-ibu, ada mikrofon. Siapa? Ya, silakan ibu. Ibu-ibu paling aktif kalau soal belanja ini. Silakan. Gak ada? Ya. Kalau gratis ongkirnya pilihan, tapi kita dari Gojek. Tapi kalau misalnya kita bayar pakai selain Gojek, misalnya pakai utang yang kita punya, misalnya itu BSI itu sering ngasih Pak Ustadz. BSI itu tapi pakai hasanah kan. Nah, saya lihat kalau misalnya kita bayar pakai BSI, dia ada gratis ongkirnya. Nah, itu kita boleh. Ulangi lagi, Bu. Jadi misalnya kita mau belanja dimanapun kan ya. Nah, yang paling sering itu di Gojek. Gojek itu kan ada pakai metode pembayaran dengan bank BSI. Ya. Nah, anggap aja debit
tertentu gitu, bank-bank tertentu. Kalau kita bayar pakai metode pembayaran bank itu, Ya. ada gratis ongkir. Ya. Jadi hanya GoPay aja. Jadi beberapa. Nah itu akadnya gimana? Maksudnya itu kan kita kan di bank kan akadnya wadiah nih, uang. Iya. Boleh nggak kalau kita belanja di marketplace itu kita menggunakan metodenya pakai perbankan? Iya. Hanya perbankan tertentu. Misalkan kalau pakai silakan pakai kartu kredit ya. Bank ini dapat hadiah itu gitu Bu ya. Potongan sekian persen. Apakah sama dengan dompet virtual seperti GoPay tadi atau Dana? Dan alasannya tadi akadnya wadiah ya. Maka kita menjelaskan tadi sudah kita singgung, wadiah pada perbankan itu hanya nama saja. Pada hakikatnya itu apa? Qardun, bukan wadiah. Saya ulangi lagi. Wadiah pada perbankan syariah itu hanya namanya saja wadiah. Tapi hakikatnya adalah qardun. Ya. Kenapa? Karena yang namanya wadiah di dalam syariat Islam tidak ada penjaminan uang kita kembali kepada kita. Artinya apa? Kalau banknya itu dicuri perampok, hilang uang mereka, tidak bisa kembalikan uang kita. Ya, misalkan mereka tidak menjamin uang kita kembali, berarti itu wadiah. Tapi ibu mau nggak? Bank katakan, Bu, uang ibu dicuri maling, nggak kembali, mau nggak ibu? Enggak Bu, undang-undang sudah ngatur. Undang-undang BI sudah ngatur, apapun alasannya wajib uang nasabah dikembalikan. Jadi bukan polisi nggak polisinya, tapi undang-undang sudah ngatur bahwa wadiah di perbankan syariah sama berkewajiban mengembalikan uang nasabah. Berarti itu akadnya bukan wadiah tapi qardun. Ya. Makanya tadi kita katakan, maka walaupun wadiah di bank syariah tapi tidak boleh ada tambahan, tidak boleh ada bonus. Kenapa? Karena bonus atau hadiah tersebut menjadi hadiah dari akad utang piutang. Maka hukumnya sama, Ibu. Sama, mau bayar pakai BSI dapat hadiah, cashback, sama cashback dari dompet virtual, hukumnya sama-sama riba. Wallahu ta'ala. Jelas, Ibu? Alhamdulillah. Nah, hati-hati belanja Bu ya, walaupun pakai kartu BSI tapi dapat potongan, maka itu haram, hadiahnya haram ya. Tapi kan bank syariah Ustadz. Ya, bank syariah. Tapi yang kita jelaskan adalah syariah yang sebenarnya. Adapun prakteknya masih ada yang masih menggunakan nama syariah tapi prakteknya belum sesuai dengan syariah. Wallahu ta'ala. Silakan yang lain. Ya, silakan Pak. Kalau gading motor gading, terus motor tersebut kita pakai walaupun kita tidak sesuai sama pemilik. Ya, Masya Allah, bagus pertanyaannya. Kita dipinjamin orang, kita minjamin uang pada orang. Orang minjam uang pada kita 5 juta. Kemudian bentuk jaminan dia akan bayar utangnya, ini saya taruh motor saya sebagai barang jaminan. Ya, kalau nanti misalkan saya tidak bisa bayar utang, ya dari motor ini ambil pembayaran utang saya. Ya, harganya sisanya kembali kepada saya. Ternyata orang ini baik Ustadz. Kenapa baiknya? Dia membolehkan pada saya untuk menggunakan motornya. Silahkan pakai motornya, boleh kok. Maka kalau diizinkan oleh orang tersebut, hukumnya menjadi riba. Ya. Kenapa? Karena manfaat dari utang piutang. Kalau tidak diizinkan menjadi apa hukumnya? Merampas. Ya, kenapa menggunakan harta orang tanpa izin? Ya, keduanya tidak boleh. Haram keduanya. Terus bagaimana Ustadz? Ditaruh, karena itu hanya barang jaminan, tidak boleh dimanfaatkan. Taruh saja biar aja. Ya, tidak boleh digunakan karena itu harta orang. Ya, tidak boleh kita menggunakannya.
Tapi Ustaz, kalau tidak dipanasin nanti motornya rusak, ya. Kalau lama nanti nggak dipanasin motornya rusak, ya. Suruh dia panasin sendiri. Itu pertama. Jauh Ustaz, dia nggak mau bisa panasin, ya. Panasin ya udah jangan dipakai, taruh aja di sana panasin, menjaga harta orang lain. Kemudian nanti bensinnya nggak ada Ustaz, bensinnya harus kita yang ngisi, suruh dia ngisi, nggak bisa Ustaz jauh, ya udah kita ngisi, minta biayanya pada dia. Ya ini saya manasin butuh biaya ini, kamu harus bayar lagi, nambah lagi biaya manasin, nggak boleh dipakai, intinya nggak boleh dipakai, kecuali kalau memang bisa mati, contohnya hewan, kuda jaminannya. Barang jaminnya kuda, ya. Dia ngutang 5 juta tapi jaminnya kuda. Ditaruh ke kita sebagai jaminan. Kalau nggak kita kasih rumput, kudanya bisa apa? Mati. Nah, yang begini dibolehkan oleh Nabi SAW kita untuk menggunakannya senilai biaya kita yang kita keluarkan. Lebih dari itu menjadi riba. Ya, contohnya karena biaya rumput ini mencarikannya biasanya umumnya 50.000, maka boleh kita menggunakan kuda ini kira-kira untuk manfaat 50.000, ya, atau sapi jaminannya. Nah, karena kita ngasih makan, boleh kita minum susunya senilai 50.000. Sisa dari itu ya harus kita berikan pada orangnya atau potong hutangnya. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, silakan ada yang berikutnya. Masih ada? Silakan Pak. Agak di luar tema nih Pak. Ini terkait dengan Euro Travel atau umroh. Kemarin saya dapat tawaran ya untuk sebagai marketing lah. Nah, kemudian yang saya lihat di sini ada sedikit unsur sulit nih ke beberapa jadi gini kan. Dan untuk travel biro ini sendiri kan dia tidak memberikan gaji ya ke marketing, tetapi hanya memberikan bonus. Jadi setiap jamaah yang kita tarik itu dikasih bonus itu berapa persen lah. Nah, tetapi kalau 1 juta apa 500.000 Pak? ya misalkan 500.000 500.000 dikit itu Pak. Ya. Nah, terus jamaah yang kita tarik tadi dia ngajak lagi orang lain, misalkan gitu ya. Nah, tetapi jamaah yang dia tarik oleh jamaah yang kita tarik itu bonusnya itu masuk ke kita, gitu kan. Nah, inilah yang saya lihat tuh kenapa yang jamaah yang menarik itu dia tidak dapat bonus, sedangkan yang bonus yang dari jamaah yang kedua itu saya yang dapat gitu. Apakah itu benar seperti usulnya atau bagaimana yang dia sebenarnya secara syariahnya itu yang benar? Saya disampaikan, saya pahami dulu Pak ya, saya ulangi lagi. Via travel perjalanan katakan cari klien jamaah atau orang yang mau ikut, nanti kami kasih fee 500.000. Ternyata orang ini dia mendapat mandat dalam Islam, maka dia tidak boleh memalingkan lagi pada orang lain, ya, karena dia mendapat mandat tersebut, dia orang yang dipercaya, dia tidak boleh memberikan pada orang lain kecuali izin dari orang yang memberikan tugas. Yang kedua, dia memang ada uzur untuk tidak melakukannya, tidak bisa untuk melakukannya, baru boleh dia diberi. Ternyata dia mewakilkan lagi pada orang mencari, ya. Nah, yang dikasih uang 500 siapa? Orang yang pertama atau orang yang dapat mandat dari langsung dari travel? Yang 500.000 itu diberikan ke siapa Pak? 500.000 itu dia diberikan ke yang dapat mandat dari Dapat mandat. Orang kedua ini cari gitu saja tanpa dikasih uang. Nah, kalau begitu nggak boleh. Berarti di sana dia ada unsur
zolim kepada orang yang pertama. Ya. Tadi di awal sudah kita katakan dia tidak boleh lagi mewakili kepada orang karena dia wakil itu dapat upah. Hukum asalnya dialah yang harus mengerjakan, tidak boleh dia ngerjakan pada orang. Kalaupun dia ngerjakan pada orang lain, dia harus menyerahkan uang itu kepada orang tadi. Ya, tapi harus izin dari orang-orang yang memberikan pekerjaan. Boleh dia memalingkannya kepada orang lain, pertama izin dan ya orang tersebut memang sesuai dengan kita dan upahnya untuk dia, itu yang dibolehkan. Kalau tidak maka itu ada unsur kezoliman atau tidak amanah. Ya, tapi ini pihak travelnya memang begitu aturannya, atau dia tidak tahu. Biasanya sih kalau travel umroh dia bebas aja gitu. Maksud saya gini, berarti travel umroh tidak tahu bahwa yang mencarinya orang yang kedua, tapi uang dikasih ke ini. Berarti dia berbohong kepada pihak travel. Ya. Dosanya dia berbohong kepada pihak travel dan dia zolim kepada orang mencari. Dosanya berlipat-lipat berarti. Berbohong dan dosa zalim. Ya, wallahu taala a'lam. Silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin di luar tema Ustaz. Iya Pak. Ini terkait bagaimana hukum ikut merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Ustaz. Dengan mengikuti lomba atau pertandingan misalkan tenis meja atau lainnya, hukumnya seperti apa, hubungannya dengan tasabuh? Hubungannya Pak? Mengikuti tasabuh. Tasabuh. Kemudian yang kedua, hukum hadiah ketika itu tanpa iuran khusus Ustaz. Jadi iuran pelaksanaan itu dari iuran rutin warga. Jadi nggak ada khusus untuk Agustus. Bagaimana ketika ada hadiah hukumnya? Bentar Pak. Ini kita bahas dulu ya. Pertama, saya tidak akan berbicara tentang hari kemerdekaan. Saya hanya bicarakan tentang masalah perlombaan karena ini yang dibahas dalam fikih muamalah. Kalau kemerdekaan biar ustadz yang lain bahas. Tapi kita bahasanya dalam masalah perlombaan. Nah, bagaimana hukum perlombaan? Ada hadiahnya Pak? Misalkan ada hadiah Yang menang dapat hadiah. tapi sumbernya itu bukan dari pendaftaran, bukan dari uang. Ya. Yang menang misalkan perlombaannya tenis meja, yang menang dapat hadiah. Perlombaannya makan kerupuk, dapat hadiah yang menang. Ya, perlombaannya lomba gigit gigit kelereng pakai sendok, ya, gigit sendok lari, yang menang dapat hadiah. Nah, bagaimana hukumnya di dalam Islam? Rasulullah SAW mengatakan la sabqa illa fi salasin. Tidak boleh perlombaan dikasih hadiah kecuali 3 hal saja. Itu apa? Pacu kuda, pacu unta dan memanah. Ya. Dari hadis ini menjelaskan haram hukumnya perlombaan itu diberi hadiah kecuali hanya 3. Kalau kita melihat 3 ini, pacu kuda, pacu unta dan memanah, ternyata sarana untuk orang berlomba-lomba untuk mahir berperang. Ya. Berperang tujuannya untuk menegakkan agama Allah. Berarti dengan demikian mayoritas ulama mengatakan dikiaskan dengan hal yang bermanfaat bagi agama dan dunia. Dibolehkan berlomba-lomba hal itu. Contohnya lomba tahfiz Quran atau lomba menulis hal-hal yang bermanfaat pengetahuan. Ya. Contohnya siapa yang bisa membuat tulisan tentang karya ilmiah dikasih hadiah, itu dibolehkan karena hal-hal yang bermanfaat dunia atau akhirat. Dianalogikan dengan hadis yang tadi. Dengan demikian, jika hal yang tidak bermanfaat kembali pada hukumnya. Seluruh ulama mazhab mengatakan haram. Ya, mazhab Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan perlombaan itu haram kecuali hal yang tadi, yang sarana untuk baik manfaat
agama maupun manfaat yang duniawi. Ya, contohnya perlombaan fisika misalkan, itu kan bermanfaat. Perlombaan bikin motor listrik, nah itu kan bermanfaat, itu boleh. Karena bermanfaat untuk manusia. Tapi kalau perlombaannya makan kerupuk, manfaatnya di mana? Nah, maka ini kembali pada hukum asalnya haram. Ya, hukum asalnya adalah haramnya perlombaan dikasih hadiah. Dan ternyata para ulama kenapa mengharamkan, ya, memberikan fatwa haram, dan sebetulnya ini berdasarkan hadis Nabi. Allah Maha tahu dengan sifat manusia. Karena manusia itu, ya, ketika diberi hadiah dari perlombaan, memang tabiat manusia itu akan cenderung untuk berlomba-lomba untuk berebut mendapatkan hadiah tersebut. Ya, apalagi kalau ada diberikan hadiah yang besar. Akhirnya dia akan berusaha menjadi orang yang terbaik, memenangkan perlombaan tersebut. Ya, dan ini dijadikan sarana untuk yang baik. Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk kebaikan. Jadi perintah melakukan perlombaan itu untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya. Tapi kalau untuk perlombaan diharamkan supaya tidak akhirnya melalaikan dari yang utama, yaitu yang bermanfaat bagi dua agama dan dunia. Apa contohnya? Ya, akhirnya sekarang pemain bola lebih dihargai daripada ulama. Ya, lebih dihargai guru ngaji, ngajar 1 bulan, ya, kemudian susahnya ngurus anak-anak 24 jam, digaji hanya berapa sebulan? 1 juta, 2 juta, ya. Tapi nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya menjadi para calon ulama, tapi dihargai hanya 1 juta. Pemain bola hanya mengarahkan bola per minggu berapa gajinya? Miliaran. Nah, inilah yang akhirnya orang-orang berusaha menjadi pemain bola dari jadi ustaz. Akhirnya anak-anak tadi diarahkan kemana? Pemain bola. Orang tua masukkan anak di bola. Ini yang dilarang dari syariat kita. Artinya mencari yang tidak bermanfaat, meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Inilah hikmahnya, ya. Nah, nanti akhirnya anak kita lebih penting makan kerupuk, latihan dulu dia sebelum perlombaan supaya dapat apa? Supaya dapat hadiah buku. Dia akhirnya saya tes dulu ini supaya mahir makan kerupuk aja. Akhirnya luka mulutnya, lidahnya. Akhirnya ini menjadi sesuatu yang, ya, melalaikan dari hal yang lebih utama. Makanya Allah mengharamkan. Walaupun sebagai ulama kontemporer menghalalkan, membolehkan, ya, maka pendapat yang kuat adalah, ya, kita lebih meninggalkan. Itu yang hukum dalam syariat Allah Ta'ala. Yang kedua apa, Pak? Ini ketika kita jadi maklar penjualan rumah, itu hukumnya bagaimana? Kita nggak tahu dia jual beli rumah itu dengan meminjam ke bank dengan riba. Kita dapat fee nih misalkan penjualan gitu. Kita nggak tahu. Transaksinya ternyata ada sangkut paut dengan riba. Itu gimana hukum kita menerima fee? Benar nggak tahu apa pura-pura nggak tahu, Pak? Belum terjadi sisa. Kalau makelar itu nggak ada, dia nggak tahu dia. Karena akan diinformasikan terus ke dia. Yang ada pura-pura tidak tahu. Karena dia yang mencari, tentu dia yang akan mengarahkan pembayaran menggunakan apa. Dia mengarahkan nanti. Ataupun kalau dia tidak mengarahkan, nanti begitu dia melakukan pembayaran, dia tahu nanti ini pembayaran dari ini. Ya. Jadi hanya dua, pura-pura tidak tahu atau, ya, memakan yang haram. Keduanya haram, pura-pura tahu pun haram hukumnya. Kalau dia tahu berarti haram hukumnya. Kenapa? Karena walaupun tidak mendapatkan hadiah pun berupa fee tersebut, perbuatan itu sudah haram. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam masalah yang dosa. Nah, kita tahu ini dia akan kita tahu bahwa ada riba di sana yang akan dilakukannya.
Nah, berarti harusnya kita tidak boleh membantunya. Nah, arahkan ke pembiayaan syariah, itu solusinya ya. Maka ada bank-bank syariah, pembiayaan syariah, atau kita sendiri, ya udah Pak, saya nih baik saya yang bayarin, nanti bayar ke saya misalkan. Atau kalau enggak cari bank lembaga keuangan syariah ya. Nah, kita memberikan solusi, kita pun dapat untung. Nah, itu boleh. Nah, kemudian dari membantu tersebut ternyata dikasih upah, maka upahnya dari perbuatan yang haram, maka upahnya pun menjadi haram, hasil dari haram. Allah taala. Ya. Wa iyyakum. Ada lagi? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerjaan saya kan ini travel online, Ustaz. Hah? Nggak boleh travel online. Driver online. Itu bukan merek, Ustaz ya. Iya. Nah, kalau misalkan ini Ustaz, di aplikasi saya itu kan ada namanya dompet kredit, atau kalau di aplikasi lain namanya saldo, dan dana yang mengendap yang nanti akan dipotong untuk diambil oleh operatornya gitu. Jadi, tapi yang jadi masalah itu gini Ustaz, kalau ada penumpang atau pemesan yang memakai non tunai ataupun tunai, itu biasanya ada promo di situ Ustaz. Promo untuk pemesannya. Nah, itu gimana hukumnya promo ini bagi saya gitu Ustaz. Karena misalkan contohnya tarif misalkan 20.000, tapi penumpang hanya membayar 15.000, baik dia mau pakai tunai maupun non tunai. Ya, 5.000-nya itu diambil dari dibayari oleh operator, nantinya akan dimasukkan ke saldo saya. Gitu. Itu gimana Ustaz untuk promonya ini? Promonya kalau tunai pun promo. Ada. Bagi pengguna baru itu ada fasilitas promo yang diberikan oleh pengguna baru untuk layanan. Iya. Pembayarannya gimana pun pokoknya promo. Ada promonya. Yang ditanyakan apa Pak? Promonya ini bagi saya itu pengaruhnya, apakah saya berhak menerima halal ataukah abu-abu ataukah halal? Kita kan hanya kita sebagai yang drivernya, Jasa aja, banyak jasa. pembayaran kita kan tetap kan, nggak ada manfaat yang kita dapatkan, nggak ada. Ya kita hanya dibayarkan pada kita jasa kita kan, ya. Cuman pertanyaannya, apakah jasa saya ini halal atau haram? Karena ternyata ada potongan. Kalau seandainya menggunakan dompet virtual, ya. Tetapi ternyata potongannya itu bukan dompet virtual saja, yang tunai pun dapat potongan. Kalau memang begitu bentuk potongannya, berarti tidak ada hal yang diharamkan antara pengguna dengan perusahaan kita. Otomatis pembayaran kita halal, kita nerimanya. Iya, halal pembayaran pada kitanya. Wallahu ta'ala. Jangan lanjutkan pertanyaannya, nanti berat saya jawab nanti. Jelas Pak? Ya. Ya silakan. Yang bawa belum ya silakan. Oh diteruskan. Tadi saya udah bilang jangan teruskan. Jadi artinya tadi ketika Bapak Dinas menanyakan tentang pembelajaran dengan virtual yang Shopee, terus kemudian menjadi riba. Nah, ketika pengambilan barangnya ini kan berarti butuh orang ketiga tadi bilang Bapak itu drivernya, jasanya. Ya. Jasanya terkena dalam hal itu nggak? Nah ini yang saya bilang jangan diteruskan. Ternyata diteruskan. Kenapa Pak bertanya? Saya jawab. Ya. Silahkan jalanin nanti. Tadi saya sudah ingatkan jangan ditanyakan. Ternyata diterusin. Baik. Sekarang kita sebagai driver, ya. Dan kita tahu ternyata ada transaksi riba yang dilakukan mereka. Apakah halal kita nerimanya? Ya. Menjadi haram bagi kita nerimanya. Jelas? Jadi haram. Kenapa? Kita berarti sudah ikut membantu mereka melakukan riba. Karena Allah Rasulullah yang berdoakan, la'anallahu akila riba
wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihum sawa. Allah melaknat pemakan riba, yang memberikan riba, penulis riba, yang menjadi saksi riba. Mereka semuanya sama. Berdasarkan hadis ini, semua orang yang ikut serta terjadinya riba, maka dia berdosa. Ya, kalau kita tidak mengantarin, nggak ada transaksi itu. Ya, berarti kita terlibat langsung, berarti haram kita nerimanya. Wallahu ta'ala alam. Tapi Ustadz, kalau saya tidak mencari gitu, nggak makan keluarga saya, nah itu bagaimana? Nah itu berarti boleh bagi dia. Kenapa? Untuk menyambung hidupnya, guys. Karena tadi sudah kita jelaskan, waqad fasalalakum ma harama alaikum illa ma turitum ilaih. Ya, sudah dirincikan pada kalian yang haram kecuali kalian terpaksa melakukannya. Ini kalau kita tidak melakukan ini, ya. Itu apakah terpaksa terus? Berarti terpaksanya ketika sangat darurat, ya, tidak ada lagi cara yang lain. Tapi terus mencari yang halal, yang lainnya. Wallahu ta'ala. Habis waktunya. Udah azan? Belum, silakan Pak. Ya. Ini kaitannya di dunia fenomena yang terjadi sekarang mengenai jual beli tiket pesawat. Pertanyaannya adalah, bolehkah ketika kalau pembayaran tiket yang grup itu kan deposit dulu? Ya, 2.500.000. Sama ya. Jadi posisinya masih deposit, tapi sudah kita jual lagi. Ya. Boleh. Ya, boleh. Karena dengan deposit tersebut sudah sah milik kita. Berarti kita sudah transaksi walaupun pembayarannya belum lunas, tapi dengan demikian sudah sah milik kita, maka boleh kita menjual ke orang lain. Ya. Karena dengan jual beli tersebut sudah berpindah ke pemilikan, berarti sudah sah milik kita, sudah milik kita walaupun kita belum lunas. Ya. Silakan Pak, masih ada terakhir. Sebagai pegangan kita Ustaz, tadi supaya soal tingkat keterpaksaan itu kan, jadi supaya kita juga tidak termudah-mudahan gitu kan dalam menggunakan ketentuan ini, apa kira-kira Ustaz yang bisa kita jadi pegangan gitu. Keterpaksaan itu batas apa? Kalau paksa itu bisa mengakibatkan hilangnya nyawa, ya, atau hilangnya agama, hilangnya kehormatan, keturunan. 5 hal yang dijaga dalam Islam, yaitu yang terpaksa. Kalau yang kedua bukan termasuk terpaksa, tapi hanya hajat, kita masih bisa hidup normal tapi lebih sulit. Nah itu yang kedua. Yang ketiga sifatnya kebutuhan itu sudah berlebih-lebihan. Nah untuk akad riba yang hutang piutang itu bolehnya terpaksa darurat istilahnya. Artinya bisa mengakibatkan hilang nyawa, ya itu baru boleh kita melakukannya. Contohnya tadi saya katakan, kalau kita tidak melakukan driver yang haram tadi, memang keluarga kita tidak ada makanan lagi, ya sudah 2 hari 3 hari misalkan, dan ini akibatkan nanti bisa celaka bagi diri kita, keluarga kita, maka boleh halal bagi kita. Tapi kalau masih bisa ya dari yang lain, maka itu belum, tidak terpaksa, harus kita hindari. Itu yang terpaksa. Ya. Wallahu taala a'lam. Jadi terpaksa itu memang harus konsultasi dengan yang yang mengerti yang terpaksa itu. Sampai memang sulit menentukan terpaksa atau tidaknya itu. Harus konsultasi dengan ahli ilmu. Jadi jangan berdasarkan kita saja, saya kayak terpaksa ini. Nah itu bermudah-mudahan. Terpaksa itu memang sudah tidak ada jalan lain. Ya, semoga ini bermanfaat, dan kita tutup ke majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.